Assalamualaikum, salam sehat bro. Sekarang saya akan memberikan ilmu dasar saja masalah elektronika, khususnya kapasitor seperti yang kalian lihat. Jadi apapun jenis kapasitor saya akan memberikan definisinya. Ini yang paling besar yang saya punya, dan ini kapasitor yang biasa ada pada lampu, pasti kalian semua sudah melihat. Oke, ini bagi para pemula khususnya. Jadi saya disclaimer dahulu. Jadi saya akan berusaha untuk mendefinisikan menurut saya agar kalian mudah memahami, dan saya tidak menerangkan secara detail dan mendalam. Mudah-mudahan kalian lebih memahami. Oke, kita ke fungsinya dulu. Apa itu kapasitor? Ingat, untuk semua jenis kapasitor, jadi kapasitor adalah merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik atau muatan elektron, atau menurut saya pribadi menyimpan energi listrik. Paham ya bro? Apapun namanya. Jadi kita tidak mempelajari asal usulnya dan device-nya atau ilmu bahannya. Oke, untuk buktinya bahwa fungsi utama kapasitor ini yaitu menyimpan muatan listrik. Akan saya buktikan saja. Oke bro, ini tegangan kapasitor, kalian lihat 133, ini ukurannya saya belum cek, 2200 mikrofarad 50 volt. Kemudian ini tegangan input, saya set yang kecil saja untuk percobaan di 3 volt. Kalian perhatikan, ini akan saya beri tegangan yang negatif ke negatif dan positif ke positif. Oh ya, bahwa kapasitor ini ada polaritasnya, yang besar-besar biasanya ada polaritasnya negatif positif, sedangkan kapasitor seperti ini tidak ada polaritasnya. Nanti saya gambar atau seperti ini. Oke bro, kita coba saja. Kalian perhatikan, negatif ke negatif, positif ke positif. Yang kalian perhatikan tegangan di kapasitornya ini sudah diukur dengan meter ini. Saya coba suntik saja langsung. Kalian lihat 3,1 volt sesuai dengan input. Paham ya bro? Kemudian ini akan saya rubah. Jadi kapasitor besarnya, muatan listrik yang masuk ke kapasitor tergantung dari besar tegangan yang diberikan. Oke, kemudian kita coba saja di 5 volt. Kalian perhatikan saja 5,7, kalian perhatikan. Oh ya, sebelumnya untuk mengosongkannya tentunya saya short agar kosong. Paham ya bro? Sudah mendekati 0, kemudian saya beri tegangan lagi, negatif-negatif, positif-positif, sebentar saja. Kalian perhatikan sebentar, tegangan sudah seperti tegangan input. Paham ya bro? Jadi memang fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Dan selanjutnya, oke, kemudian akan saya buktikan dengan cara lain, yaitu yang seperti kemarin saya buat. Ini saya coba. Jadi seperti yang barusan kita coba, tidak ada beban, jadi tegangannya tetap menyimpan seperti ini, tidak ada beban. Kemudian akan saya coba dengan beban. Ini ukuran 330 mikro, kalian perhatikan, jangan sampai salah. Negatifnya ini, saya coba. Nyala langsung dengan cepat. LED mati. Saya ulang. Ini karena besarnya 330 mikro. Kemudian
Bila besarnya ini 6800 mikro, kita coba. Ini negatif, jangan sampai salah. Nyalanya akan lebih lama tentunya daripada 330 mikro. Kalian lihat, bila diberi beban dia langsung drop secara perlahan. Ada rumusnya tapi tidak saya tunjukkan, kalian pahami saja cara kerjanya. Jadi bila tidak diberi beban, secara teori tegangannya akan tetap sesuai dengan besar tegangan input yang diberikan. Oke, saya ulang. Jadi bila kapasitansinya besar, dia akan banyak menyimpan. Paham ya bro? Jadi seperti aki atau baterai kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Jadi aplikasi-aplikasi lainnya, misalkan sebagai pembagi frekuensi atau sebagai filter, itu merupakan salah satu kemampuan dari fungsi utama kapasitor. Oke, saya gambar saja. Jadi definisi sudah. Lambang, jadi kapasitor ada yang disebut non-polar. Lihat tuh, non-polar, maksudnya tidak ada pin positif negatifnya seperti ini, lambangnya seperti ini. Sedangkan polar, lambangnya seperti ini. Oke, yang hitam ini negatif dan ini positif. Kemudian ada lagi satu yang umum yang harus kalian ketahui saja, yaitu variabel kapasitor. Jadi lambang ini standarnya tinggal kalian beri lambang panah seperti ini. Ini disebut dengan variabel kapasitor. Oke, ada lagi lambangnya. Jadi bila kalian menemukan lambang lain tapi mirip-mirip seperti ini, pasti kapasitor. Atau yang sedikit beda gambarnya seperti dioda, kemudian kapasitor. Ini disebut voltage control kapasitor. Oke, untuk lambang sudah saya kira. Jadi saya benar-benar mengajarkan dasarnya saja. Sekarang perhitungannya. Biasanya satuan kapasitor disebut dengan farad. Farad ini maksudnya sebetulnya lebar lempengan yang digunakan pada kapasitor. Jadi sebetulnya ini lempengan, disebutnya farad. Oke, kemudian kita bicara pemasangan. Misalkan ini berlaku untuk polar dan non polar, kita pasang seri seperti ini saja. Misalkan ini C1, C2, jadi nilai misalkan 1 mikrofarad 25 volt. Maka nilai baru bila dipasang seri, saya pasang seri, nilai barunya terlihat tuh. Rumusnya C sama dengan seperti resistor di paralel, C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2. Jadi 1 kali 1, 1 tambah 1 sama dengan setengah. Jadi setengah mikrofarad. Tegangannya kalian lihat, ini 25 volt, ini 25 volt, menjadi 50 volt. Paham ya bro, bila dipasang secara seri? Oke, kemudian bila dipasang secara paralel dengan nilai yang sama, ini berlaku seperti resistor dipasang seri. Rumusnya
Ini C1, C2, C sama dengan C1 ditambah C2. Jadi 1 mikro ditambah 1 mikro sama dengan 2 mikro. Sedangkan tegangannya karena masing-masing sama 25 volt, tegangannya tetap 25 volt. Paham ya bro? Jadi bila di paralel rumusnya seperti ini, tegangannya tetap. Bila di seri rumusnya seperti ini, tegangannya kita jumlahkan. Oke, kemudian tidak ada lagi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.